Oke, pada bagian akhir atau segmen kelima dari pengenalan model numerik ini, kita akan melihat beberapa langkah yang perlu atau langkah umum dalam melakukan pemodelan numerik. Ya. Secara umum, pemodelan model numerik itu kita mulai dengan proses building atau membangun atau mendevelop gitu ya. Apa yang akan kita modelkan, daerahnya di mana gitu ya, kita mau memodelkan apa sih gitu, arusnya atau gelombangnya atau sifat fisika air lautnya atau seperti apa. Dari situ kita memilih persamaan-persamaan yang akan kita pakai. Tadi ya, kita ambil dari persamaan eh, Newton atau apa gitu ya. Nah, kemudian kita mendefinisikan asumsi yang terjadi. Tadi misalkan anginnya kita anggap uniform, sifat fisika air lautnya kita anggap uniform gitu ya. Itu adalah asumsinya. Kemudian baru dari situ kita dari persamaannya kita tentukan oke, kita akan pecahkan persamaan tersebut dengan metode tertentu. Nanti akan kita lihat di secara numerik pemecahan model matematik itu bisa seperti apa saja. Kemudian setelah proses buildingnya itu selesai, kita lakukan studying. Kita lakukan pembelajaran gitu ya dari karakteristik persamaan yang kita pakai, sistem pemodelannya secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Ya. Setelah hasil pemodelannya kita keluar, kita tes, kita verifikasi modelnya itu hasilnya ya dengan data yang kita ukur. Ya. Ya, nah, kemudian baru kita bisa kalau hasil testingnya itu kita anggap memuaskan, baru kita bisa gunakan untuk aplikasi tertentu. Ini adalah tahapan umum dalam sebuah model numerik, pemodelan numerik. Ini saya ambil contoh untuk pembangunan model hidrodinamika. Ya, ini kita bisa mulai dari membangun domain modelnya, di mana kita memerlukan data batimetri dan garis pantai di sini untuk membangun modelnya, karena kita menspesifikasikan area untuk pemodelan, kita perlu data fisik yang ada di tempat itu, yaitu data batimetri dan ya, seperti apa dan letak garis pantainya di mana. Kemudian kita definisikan syarat batas dan syarat awal ya. Apa yang dimaksud dengan syarat batas dan syarat awal nanti kita akan bahas setelah ini ya. Dan apa yang kita perlukan di sini itu adalah data pasut, data arus atau data debit air sungai ya kalau ada. Tahapan selanjutnya kita mendefinisikan parameter di model yang mau kita libatkan di dalam proses perhitungannya itu apa saja. Apakah kita mau melibatkan angin, apakah kita mau melibatkan proses perbedaan densitas air gitu ya, apakah kita mau melihat pola arus yang diakibatkan juga oleh perbedaan jenis sedimen dasar laut. Nah, itu kita definisikan ya. Jadi kita perlu parameter meteorologi, kita perlu parameter apa yang ada di kolom airnya, dan kita perlu parameter apa yang ada di bawah lautnya atau sedimen bawahnya. Dari situ kita bisa proses selanjutnya adalah melakukan analisis sensitivitas. Jadi dari semua parameter tadi, parameter manakah kira-kira yang paling sensitif terhadap hasil model ya. Misalkan kalau kita gunakan angin 5 meter per detik, arusnya yang ditimbulkan akan seperti apa. Kemudian kita tes, simulasikan ya, kita tes sensitivitasnya terhadap angin dengan memperkuat anginnya jadi 10 meter per detik katakan. Nah, kita lihat seberapa sensitif perubahan kecepatan angin tersebut terhadap arus yang terjadi di sana. Itu sebagai contoh. Ya, dengan demikian kita bisa tahu parameter apa saja yang paling sensitif terhadap model kita. Kalau kita sudah tahu parameter itu sensitif, maka kita harus hati-hati dengan data dari parameter tersebut. Setelah tahapan sensitivitas kita lalui, maka kita lakukan uji coba ya, kita tes gitu ya, kita setting, kita running untuk satu simulasi tertentu di waktu tertentu. Nah, kemudian kita lakukan verifikasi. Verifikasi itu tujuannya adalah untuk melihat apakah model kita, tadi kan dikatakan model kita itu harus bisa meniru ya, mengimitate. Jadi di verifikasi kita
menilai imitasi kita itu sejauh apa, sebaik apa gitu ya. Nah, ini caranya nanti akan kita bahas belakangan ya, tapi ini kita bicara secara umum dulu. Intinya kita akan menilai hasil model kita itu apakah menirunya sudah cukup baik atau belum dengan membandingkan terhadap data ukuran. Misalkan pasut yang dihasilkan dibandingkan dengan data pasut hasil pengukuran. Nah, kalau itu tidak satisfied ya, tidak memuaskan, maka perlu dilakukan kalibrasi. Nah, kalibrasi itu dilakukan dengan mengubah nilai dari koefisiennya misalkan, kemudian atau mencari persamaan yang lain gitu ya, atau hal-hal lainnya. Ini juga akan kita bahas belakangan. Nah, itu diulang lagi, diverifikasi lagi, kalau belum puas kalibrasi lagi dan seterusnya. Kalau sudah puas, kita lanjutkan ke proses validasi. Nah, di proses validasi ini yang kita lakukan adalah kita membandingkan hasil simulasi kita pada saat yang berlainan dengan yang proses verifikasi. Jadi kalau di verifikasi misalkan kita dan di kalibrasi kita lakukan di datanya itu di bulan Januari tahun 2020 misalkan ya, data pasut dan arusnya. Nah, setelah hasilnya bagus, kita uji settingannya untuk bulan yang lain. Misalkan katakan kita punya pengukuran lagi di bulan Juli 2020 nih. Nah, kita lakukan pemodelan lagi di bulan Juli 2020 dengan menggunakan settingan yang tadi, yang sudah dikalibrasi tadi. Kita uji lagi apakah valid settingan tadi dengan data yang lain gitu ya. Nah, ini kurang loop mungkin ya, tapi harusnya kalau tidak memuaskan ya harus ada kalibrasi lagi. Tapi kalau tidak, kita bisa gunakan untuk aplikasi selanjutnya. Di modelnya itu akan digunakan untuk apa ya. Baik, itu keseluruhan dari pengenalan model numerik ya. Nanti kita akan lanjut ke minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.